Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di channel F Marsha. Di depan saya kali ini ada sebuah gearbox yang mana nanti akan kita bongkar ya, supaya kita tahu dalamnya seperti apa ya. Jika nantinya terjadi kerusakan ya, kerusakannya nanti akan kita lihat seperti apa, dan juga cara penggantiannya seperti apa, supaya kalau ada kerusakan bisa mengecek kerusakannya apa dan kita belikan, dengan harapan biaya yang kita keluarkan lebih bisa diminimalisasi atau bisa ditekan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di gearbox ini, tentu saja bisa kita belikan secara utuh seperti ini, namun tentu saja harganya lebih mahal teman-teman. Beda kalau kita belikan hanya bagian-bagian saja yang rusak teman-teman ya. Baik, buat kalian yang baru bergabung ya, saya ucapkan salam kenal ya teman-teman. Langsung saja kalian klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru dari saya. Buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan juga diberikan rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Ini gearboxnya teman-teman ya. Untuk membongkar sebuah gearbox ini, peralatan yang kita butuhkan adalah sebuah obeng dan juga tisu ini teman-teman, tisu atau lap ya, karena di dalam gearbox ini ada semacam pelumas yang mana membuat tangan lengket teman-teman ya, sehingga kita perlukan tisu atau lap ini teman-teman. Saya sudah pernah buatkan video cara perawatan gearbox teman-teman ya, nanti akan saya berikan linknya di deskripsi video ini teman-teman. Langsung saja kita bongkar ya. Di sini ada, kalau kita lihat ya teman-teman, di sini ada dua skrup, kemudian di sini ada 3 skrup ya, jadi total ada 5 skrup yang harus kita buka teman-teman ya. Skrup pertama, skrup yang kedua, kita balik, di sini ada 3 skrup teman-teman. Skrup yang pertama kita sisihkan sebelah sini, skrup yang kedua sebelah sini, dan skrup yang ketiga. Setiap gearbox tentu saja berbeda teman-teman ya, ada yang seperti ini ya, totalnya 5 skrup, ada juga yang totalnya 3 skrup. Intinya adalah semua skrup yang di luar ini harus kita buka dulu. Setelah semua terbuka, tinggal kita tarik seperti ini casingnya ini teman-teman ya. Casing gearboxnya ini kita taruh, kita tarik, dan kita taruh di sini teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya. Akan kita jelaskan ya bagian-bagian pada gearbox ini. Gearbox ini adalah secara keseluruhan teman-teman ya. Kenapa dinamakan gearbox? Karena di dalamnya terdiri dari beberapa gear. Ini gear ya, gear yang paling besar, gear yang tengah, kemudian gear yang paling kecil teman-teman, yang terdapat dalam sebuah box atau sebuah kotak atau sebuah tempat teman-teman, makanya dinamakan gearbox. Ini adalah gearnya teman-teman ya, ini lancip ya, seperti ini lancip. Kalau kita lihat seperti gear yang ada di sepeda motor kita atau sepeda kita teman-teman ya. Ini ada 3 gear. Kemudian di sini ada dinamo atau motornya sebagai penggerak teman-teman ya. Jadi setelah kita cek seperti ini, kita akan tahu kerusakannya seperti apa. Kalau kerusakannya di gearnya, maka ini tidak akan lancip teman-teman, ini pasti akan ada yang patah. Tinggal kita cari, kita ganti teman-teman. Tapi kalau kerusakannya di dinamonya, maka kita lepas dinamonya, nanti akan kita ganti. Oke, itu tadi
bagian-bagian gearbox teman-teman ya. Sekarang akan kita bongkar satu persatu teman-teman ya. Ini kita tarik seperti ini. Ini gear yang paling besar. Di sini ada gear yang tengah teman-teman, dan di sini ada gear yang paling kecil. Jadi ada tiga gear teman-teman ya. 1, 2, 3 ya, kita lihat dulu satu persatu. Nah, kalau ini lancip teman-teman, nah, begini. Kalau ini masing-masing masih lancip ya, ini tandanya normal dan masih bagus teman-teman. Di sini dan di sini sama, yang tengah juga seperti itu, tandanya masih normal dan juga masih bagus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lengket, jadi kita lap dulu. Jadi kalau bagian ini yang rusak, teman-teman bisa carikan di online teman-teman, karena saya pernah lihat juga bagian ini dijual di online. Kemudian sekarang kita menginjak ke bagian dinamo ya. Kita membongkar dinamo, misalkan saja dinamonya yang rusak, tidak mau berputar. Bisa juga kalau kita mau upgrade teman-teman ya. Upgrade ini misalkan gearboxnya 6 volt, kita ganti dengan dinamo, tadi dinamonya 6 volt teman-teman ya. Kita upgrade, kita ganti dengan dinamo yang 12 volt. Dinamo 6 volt kita ganti dinamo 12 volt. Tentu saja harus merubah rangkaian dan receiver serta lain-lainnya teman-teman ya. Atau bisa juga kita upgrade yang tadinya RPM-nya teman-teman ya. Yang tadinya RPM 9000 karena mungkin larinya kurang kencang, sehingga kita mengupgrade RPM-nya ini dari 9000 ke yang lebih besar, misalkan 18.000 atau 24.000. Nah, sekarang kita coba bongkar dinamonya teman-teman ya. Di sini ada 2 skrup juga teman-teman ya. Kita buka skrup yang pertama ini. Dan skrup yang kedua kita buka juga. Setelah kedua skrup terbuka, kita tinggal tarik ini dinamonya ini. Nah, kita tarik seperti ini teman-teman. Nah, di sini ini teman-teman ya, ini ada tipenya atau spek dinamonya ya. Saya bacakan saja. Di sini ada RS 390, kemudian 6 volt DC, RPM-nya 18.000. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengganti RPM-nya lebih besar, maka RPM-nya cari yang sesuai, atau mungkin cari voltasenya yang sesuai. Kemudian untuk tipe ya, tipe di sini pada umumnya mobil mainan aki ini ada 2 tipe. Yang pertama ada tipe RS 550, ini dinamonya lebih besar teman-teman, tentu saja lebih kuat, namun daya yang dibutuhkan juga lebih kuat juga, atau lebih besar teman-teman ya. Kemudian yang kedua tipe RS 390 ya, ini adalah tipe RS 390 seperti ini teman-teman. Itu yang umum digunakan pada mobil mainan aki. Jadi kalau misalkan ini kita upgrade atau kita ganti ya, kita carikan tipenya yang sama, speknya yang sama, atau sesuai kebutuhan. Kemudian setelah kita carikan, sekarang saatnya kita pasang teman-teman ya. Ini kita ambil dulu skrupnya. Ini skrupnya memang agak kecil teman-teman ya, sehingga agak perlu ekstra kesabaran untuk memasangnya. Ini skrupnya yang kecil. Oke, sekarang saatnya kita memasang teman-teman ya.
Di sini ada lubang, 2 lubang untuk skrupnya tadi. Kita sesuaikan lubangnya teman-teman ya. Letaknya kita sesuaikan. Oke, kalau sudah sesuai, sekarang saatnya kita pasang skrupnya biar nempel ujung walaupun kita kasih stempel atau grease. Ini memang perlu ekstra kesabaran karena skrupnya ini kecil teman-teman ya. Oke, skrup yang pertama atau baut yang pertama sudah terpasang. Sekarang skrup yang kedua atau baut yang kedua kita pasang juga teman-teman. Oke teman-teman, sudah terpasang dinamonya teman-teman ya. Sekarang kita pasang satu persatu gearnya. Gear yang paling kecil, kemudian gear yang tengah, kemudian gear yang paling besar. Ini berarti normal, semua bisa berputar teman-teman ya. Jangan lupa sebelum kita tutup covernya ini kita kasih stempel atau grease terlebih dahulu teman-teman ya di gearnya ini. Kita kasih grease atau stempel, atau kalau orang Jawa biasanya menyebutnya gemuk teman-teman. Teman-teman bisa membelinya ya di bengkel sepeda motor atau bengkel sepeda teman-teman ya. Kita pasang, kita kasih pelumasnya. Setelah selesai, baru casing gearboxnya ini kita tutup. Nah seperti ini. Baru kita pasang ya 3 skrupnya, 1, 2 dan 3. Kemudian kita balik, di bagian sini ada 2 teman-teman, 1 dan 2. Oke, sudah selesai teman-teman. Itu tadi adalah seputar gearbox ini teman-teman ya. Jadi misalkan kalau teman-teman ada kerusakan seputar gearbox, tentu saja bisa kita ganti secara keseluruhan. Namun tentu saja biayanya lebih mahal teman-teman, atau harganya lebih mahal. Dan juga selain itu ada tipe-tipe tertentu ya. Jadi tipe mobil tertentu yang mana gearboxnya ini, dudukan gearboxnya atau casing gearboxnya ini berbeda teman-teman ya. Jadi di sini saya pernah melihat di sini ada lubang baut atau lubang skrup ya, 3 di sini ya. Biasanya ini gearbox untuk setir atau kemudi ya, untuk pemasangan ke bodinya. Untuk itu kalau casing dari gearboxnya ini masih layak pakai ya, masih kondisinya masih bagus, saya rasa teman-teman hanya perlu mengganti dalamnya saja atau dinamonya saja. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar mobil mainan Aki atau motor mainan Aki, teman-teman tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.